Assalamualaikum teman-teman, saya Rafika Yusni Hanani. Kali ini saya akan membahas tentang gangguan perkembangan membaca, reseptif dan ekspresif. Ikutin terus ya. Sesi yang akan dibahas adalah 1. Gangguan perkembangan membaca, 2. Tanda-tanda gangguan perkembangan membaca, 3. Faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan membaca, 4. Terapi dalam gangguan perkembangan membaca. 1. Gangguan perkembangan membaca. Anak yang mengalami kesulitan belajar bukan berarti anak Anda tidak cerdas dan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menerima pelajaran yang diberikan. Gangguan belajar anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi, sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademik. Lebih lanjut, Helmut menjelaskan bahwa gangguan belajar anak berhubungan masalah perkembangan balita pada aspek membaca, menulis, matematika, cara berpikir, mendengarkan, dan sampai bicara. Namun sebagai orang tua, jangan kecewa dulu. Faktanya, anak-anak yang memiliki gangguan ini cenderung lebih cerdas dan pintar ketimbang anak-anak yang normal. Anak yang memiliki masalah dengan kemampuan membaca bisa membayangkan huruf, tapi kesulitan dalam menggabungkan kata dengan suara berbeda. Sebagian besar gangguan belajar dalam hal membaca berhubungan dengan kesulitan dalam mengenali kata dasar dan memahami bacaan. Disleksia merupakan salah satu bentuk gangguan belajar dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Disleksia adalah kesulitan belajar pada anak yang menyebabkan mereka susah untuk menulis, membaca, dan mengeja. 2. Tanda-tanda gangguan perkembangan membaca. 1. Perkembangan bicara yang lebih lamban dibandingkan anak-anak seusianya. Kedua, kesulitan memproses dan memahami apa yang didengar. Ketiga, kesulitan menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan. 4. Kesulitan mengucapkan kata yang tidak umum. 5. Kesulitan mempelajari bahasa asing. 6. Kesulitan dalam mengingat sesuatu. 7. Kesulitan dalam mengeja, membaca, menulis, dan berhitung. 8. Lamban dalam menyelesaikan tugas membaca atau menulis. 9. Lamban dalam mempelajari nama dan bunyi abjad. 10. Menghindari aktivitas membaca dan menulis. 11. Kesulitan mengingat huruf, angka, dan warna. 12. Kesulitan memahami tata bahasa dan memberi imbuhan pada kata. 13. Sering salah dalam mengucapkan nama atau kata. 14. Sering menulis terbalik, misalnya menulis speed saat diminta menulis speed. 15. Sulit dalam membedakan huruf tertentu saat menulis, misalnya D dengan B atau M dengan W. Faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan membaca. 1. Faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor yang pertama penyebab disleksia yang cenderung terjadi dalam keluarga secara turun-temurun. Seorang ayah yang disleksia berpotensi menurunkan disleksianya 39% pada anak laki-lakinya dan 17-18% pada anak perempuannya. Sedangkan seorang ibu yang disleksia berpotensi menurunkan disleksianya 34% pada anak laki-lakinya dan 17-18% pada anak perempuannya. Jika salah satu anaknya mengalami disleksia, maka 50% saudara kandungnya juga akan mengalami disleksia. Selain dari keturunan keluarga, disleksia juga disebabkan oleh kelahiran yang prematur dan berat badan bayi rendah. Ketika mengandung, apa yang dikonsumsi si ibu juga dapat menjadi faktor penyebab disleksia, khususnya konsumsi yang berbahaya pada kehamilan, seperti obat-obatan, alkohol, nikotin, dan hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan otak pada janin. 2. Faktor cedera otak. Faktor
cedera otak merupakan faktor yang paling sering terjadi penyebab disleksia, di mana terjadi setelah masa kelahiran atau bukan karena faktor genetik. Biasanya terjadi karena kecelakaan, stroke, dan trauma. 3. Faktor pemrosesan fonologi. Faktor ini terjadi karena adanya ketidakstabilan dalam otak, terutama pada area fonologis atau bahasa, di mana menyebabkan penderita disleksia mengalami kebingungan dan susah membedakan huruf yang hampir sama atau terbalik-balik, seperti huruf D dan D serta P dan Q. 4. Terapi dalam gangguan perkembangan membaca. Salah satu metode yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan baca tulis penderita disleksia adalah fonik. Metode fonik berfokus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memproses suara. Dalam metode fonik, anak akan diajari sejumlah hal berikut. 1. Mengenali bunyi kata yang terdengar mirip seperti pasar dan pagar. 2. Mengeja dan menulis, mulai dari kata sederhana hingga kalimat yang rumit. 3. Membaca huruf dan susunan huruf yang membentuk bunyi tersebut. 4. Baca kalimat dengan tepat serta memahami makna yang dibaca. 5. Menyusun kalimat dan memahami kosakata baru. Guna membantu proses penyembuhan anak, orang tua dapat melakukan sejumlah hal berikut. 1. Membaca dengan suara keras di hadapan anak. Langkah ini akan lebih efektif bila dilakukan pada anak usia 6 bulan atau lebih muda. Apabila anak sudah cukup dewasa, ajak anak membaca cerita bersama-sama setelah diperdengarkan cerita sebelumnya. 2. Beri semangat pada anak agar berani membaca. Hilangkan ketakutan anak untuk membaca. Dengan rutin membaca, kemampuan anak dalam membaca akan meningkat. 3. Bekerja sama dengan guru di sekolah. Bicarakan kondisi anak dengan guru di sekolah anak, kemudian diskusikan cara yang paling tepat untuk membantu anak agar berhasil dalam pelajaran. Rutinlah berkomunikasi dengan guru agar Anda mengetahui perkembangan anak di sekolah. 4. Bicara dengan anak tentang kondisinya. Beri pemahaman pada anak bahwa kondisi yang dialaminya dapat diperbaiki, sehingga anak menjadi semangat untuk belajar. 5. Batasi menonton televisi. Batasi waktu anak menonton televisi dan sediakan waktu lebih banyak untuk belajar membaca. Pilih tema bacaan yang menarik bagi anak, atau pilih tempat yang menyenangkan untuk belajar agar anak tertarik membaca. 6. Bergabung dengan support group. Bergabunglah dengan kelompok dukungan dengan kondisi yang sama. Pengalaman orang tua lainnya yang memiliki anak dengan disleksia dapat menjadi informasi berharga guna meningkatkan kemampuan anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum